pemeriksaan fisik abdomen, regio abdomen itu mulai dari mana? Dari kalau kaliannya Pak, suruh tepuk kaki kemudian sama sini sebelumnya. Siasmina Iliakan dari oke ya. Karena ini kalau diturunkan tidak etis, maka nggak jadi makanya kenapa persiapan pemeriksaan abdomen pasien harus buang air kecil dulu, harus kalau buang besar enggak ya, buang air kecil, terus harus relax biasanya disuruh nepuk aja, nggak apa-apa ya, karena lebih relax ya kalau ini ditepuk. Oke. Nah, urutannya agak berbeda daripada pemeriksaan fisik torak maupun jantung. Kenapa? Oke, ya. Kenapa harus berbeda? Ayo, urutannya apa dulu? Inspeksi, auskultasi, perfusi, palpasi. Oke, kenapa berbeda? Kenapa harus auskultasi dulu sebelum mengenai fisik? Oke, ya. Nah, ketika kamu harus tahu topografinya dari organnya. Nah, kita bisa membagi abdomen itu menjadi 4 regio. Nanti kan mandi, nggak masalah. Saya seringkali mencoret-coret, termasuk saya kalau ngajarin pemeriksaan jantung itu saya coret-coret. Baru gitu nanti kalian mau periksa dia, coret-coretan saya itu ada, sehingga kalian bisa tahu bedanya. Kalau saya gitu orangnya, tapi kalau dosen lain tidak, sehingga kamu nggak akan tahu kan, jejaknya nggak akan tahu, ya. Kemudian dibagi, ini 4 regio dan 9 regio. Kalau di bedah itu biasanya kita pakai 9 regio karena dia akan lebih spesifik, ya. Ini clavicular line kalau pada laki-laki sejajar dengan papilla ini, kemudian ini, ya kan, arcus costa, mesias. Oke, ini apa? Epigastrium. Oke, belajar ya, apa yang ada di organ di bawahnya. Oke, nah, ketika inspeksi melihat, ya, oke, kamu bisa melihat ada apa? Bisa melihat ada benjolan, ya. Kalau simetris kiri dan kanan, saya rasa kurang pas, beda sama paru. Kenapa? Karena kalau paru organnya sama. Kan di sini pulmo destra, pulmo sinistra. Kalau di sini kan enggak. Di sini apa ya? Hepa. Di sini? Iya kan? Enggak akan sama. Kemudian kalau kolon kan dia posisinya begini. Nah, terus di sini apa? Ayo, gas. Terus ini apa? Yuno. Ini ileum. Jadi nggak akan sama. Kalau menurut saya sih nggak akan sama. Nah, organ abdomen ini kamu harus bisa tahu organ itu intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, kalau intraperitoneal berarti dia akan ikut bergerak dengan proses pergerakan nafas. Tapi kalau retroperitoneal nggak mungkin kan? Gitu loh, ngerti ya? Jadi nanti kalau misalnya pemeriksaan hepan intraperitoneal atau retro? Intra. Berarti nanti ada gerakan dari pemeriksaan herpanya, pasien disuruh untuk tarik nafas, keluar nafas. Ini juga gitu. Dia juga iya. Ya, tapi kalau ginjal tidak. Ya. Oke. Yang kita amati kalau inspeksi ini umbilicusnya ada gangguan apa enggak, kemudian ada penampakan yang lain. Terus kalau mau evaluasi bising usus, lebih baik posisinya sejajar. Nah, kalau kamu untuk memudahkan kamu yang masih belajaran, pasien suruh tarik nafas, oke, keluarkan, oke, tahan. Nah, kalau kamu bisa seperti itu bisa membedakan. Tapi kalau dia lagi bernafas, kamu akan kesulitan membedakan apakah itu pergerakan dari usus, tarik nafas, ya, atau enggak. Ya, kalau untuk awalnya seperti itu belajarnya.
Oke, ya. Oke, ya bising usus bisa meningkat, jadi ini gerakannya peristaltiknya juga akan meningkat. Kalau yang kurus gini bisa terlihat. Kalau yang gemuk, nanti yang gemuk paling gemuk kamu kayak ini. Nanti kita bisa. Ini lokasi regionnya juga kita bisa lihat. Ya, oke. Itu untuk inspeksi. Berikutnya auskultasi. Saya suruh Mbak stetoskop kan? Iya. Stetoskop, ambil stetoskopnya. Nih, sini kamu ambil stetoskopnya. Belajar kan kamu, bukan saya. Itu. Ada nggak? Bawa jam. Bawa, yuk. Sudah belum? Bunyinya gimana? Bisa nggak kamu suara ini? Kamu pernah kelaparan nggak? Kalau kamu puasa jam 4, bunyi usus kayak apa? Ya itu bunyinya kayak gitu. Beda sama suara nafas. Kalau suara nafas ada inspirasi, ekspirasi. Beda dengan ini. Nah, oke. Satu itu, 2. 1 menit. Berarti nggak perlu pakai stetoskop bisa. Bisa kalau kamu kelaparan. Bener nggak? Normalnya berapa? 5-30. Range-nya terlalu lebar. Ya kan? Kenapa terlalu lebar? Karena tiap organ beda, mobilitasnya beda. Makanya saya suruh berapa tadi di sebelah situ? Di tengah tuh 2 kan? 4. Jadi kan berapa tadi yang awal? Yang awal tadi berapa kali per menit? 6 sampai 12. tulis aja di situ. Enggak, dia hasilnya. Jadi itu kayak gini-gini gitu, kayak jam per menit. Di radio yang tadi bisa berapa kali? Pakai, awas kamu ya. Ayo. Sekarang pakai bel. Ayo. Mahal itu. Bagian ininya dokter Beb. Oke, sini saya cek. Bener nggak kamu pakai? Ya, ini bel. Nah, kalau bel untuk apa fungsinya? Bel untuk melihat yang peristaltik. Enggak, untuk apa? Apapun kalau menggunakan, kapan kita menggunakan sisi bel, kapan kita menggunakan sisi membran. Ayo, kapan kita menggunakan sisi bel di keterampilan sebelumnya? Nah, frekuensi yang lebih tinggi. Jadi parameternya seperti itu. Ya. Oke, sekarang sisi BL untuk menemukan metallic sound. Nah, metallic sound itu keadaan patologis. Berarti nggak mungkin kamu dapatkan. Jadi nanti kalau ditanya hasilnya apa, ada dan tidak ada. Gitu loh ya. Kalau bising usus juga begitu, ada dan tidak ada, karena tidak kita hitung selama 1 menit. Oke, nah ini selain untuk bising usus, untuk apa yang bisa di abdomen? Bruit. Sekali Kak, bruit itu seperti apa sih? Bruit itu apa? Darah yang mengalir pada pembuluh darah karena ada hambatan. Contohnya apa? Kalau kamu Nancy,
Bener nggak? Ketika kamu Nancy, antara sistolik dan diastolik itu aliran darah kan tidak lancar. Bruit juga seperti itu. Ya, makanya kalau sekali kamu dapetin bruit, kamu pasti ingat. Saya dulu masih ingat, prof saya itu ada bruit aortanya, jadi saya itu dipanggil. Sini Agustina, kamu coba dengerin pakai stetoskopmu itu. Ini bruit aorta ya, kamu ingat ya gitu. Jadi kamu sekali kamu dapet enak pasti. Kalau ini coba nggak mungkin dapet ini. Lokasinya di aorta kan di sini. Aorta abdominalis posisinya dia lebih ini. Nggak mungkin ada kan? Cuma bising usus. Bedakan sama suara bising usus. Bising usus tuh ini bising usus. Ya kan? Yang nampak bising usus kan? Bukan bruit kan? Kalau bruit itu alirannya dalam. Gak beda, suaranya gak beda. Jadi kamu harus, jadi gini, kalau kamu melakukan sesuatu, itu yang harus diingat, kamu melakukan untuk apa, tujuannya apa. Jangan kamu menghafal. Kalau kamu menghafal, lupa. Oke? Ya? Oke. Berikutnya adalah setelah auskultasi apa? Perkusi. Perkusi untuk mengetahui batas. Enggak, perkusi tujuannya untuk apa sih? Suara. Nah, ini mahasiswa sering salah. Dipikirnya melakukan perkusi benar, ya. Kamu bisa pakai ini dan ini, kemudian ini dan ini. Bukan di sela-sela ini. Karena kalau di sini pasti suaranya akan lebih nyaring. Jadi harus di sini, sini. Bisa ini, bisa ini. Ini atau ini. Atau ya, dan atau. Jadi bukan dua-duanya gini, salah. Kalau duanya gini salah. Ya. Nah, coba ini ya. Saya nah. Ini lebih kencang. Yang betul yang di sini. Kalau kamu kena di sini palang, kamu yang sakit. Tapi kalau ini enggak bakalan sakit. Yang dipakai tenaganya cuma ini. Nih. Enggak gini. Oke. Ya, berikutnya adalah untuk perkusi lien sama mana tadi spidolnya. Ya, nih batas, kita tahu hepar sebelah sini, batas bawah hepar berarti sejajar dengan umbilicus nih, sejajar dengan midclavicular line. Oke. Ini ya. Batasnya berarti ini pas di arcus costa. Kan? Nah, ya, oke, ini ya, oke. Kamu itu batas bawah, nyari batas atas. Dibiasakan, nih, CS berapa? 2. Turun ke bawah. Ada, harus bisa. Berarti kalau ini midclavicular line-nya mana? Ini kan? Iya. Berarti agak ini kan? Tapi mahasiswa tidak, secara anatomi saya lihat beberapa institut ngajarkan nggak seperti itu, pokoknya lurus saja. Betul nggak? Betul. Kita belajar anatominya kan? Jadi Itu udah. nih sama ini bedakan langsung, dibiasakan gitu. Oh gitu. Nah, Iya. Ya kan? Iya. Ya, sonor terakhir kan batasnya. Berarti batas hepar dari mana ke mana? Dari sini tadi, terus ke sini ini, ke sini. Oke, berapa jari? Berapa jari? Berapa
Berapa jarimu? Bye-bye. 5 Berapa normalnya? 10 Sampai? cm sampai 12. 12. Oke. Ya. Oke, nih. Oke, berikutnya lien. Lien nih anterior axilla line nih. Anterior axilla line. Nih ke umbilicus. Berarti ini garisnya. Oke, siapa mau coba? Ayo. Sini. Siapa kamu panggilannya anak aku, masa anak aku? Bayu. Ayo, Be. Dari dibiasakan sebelah. Ayo. Kamu perkusi sejajar dengan garis yang saya bikin ini. Ini garis imajiner. Karena kamu daripada mengimajiner dari anterior axilla line ketemu arcus costa ke umbilicus. Ini garis imajiner. Dari umbilicus. Ayo. Kemana dokter? Ini ke arah sini. Ini garis imajinernya udah dibikinkan. Tekuk aja deh, enak. Tekuk aja kaki. Ketemu arcus costa. Bandingkan langsung 2 jari gini loh. Tak, 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 tak. Terus tarik nafas. Terus dia tarik nafas. Nah, masih tadi. Ayo belajar perkusi, belum pintar. Pintaran Dedi. Ayo, tuh, siapa lagi yang mau belajar perkusi? Sini, cewek. Ayo, sini cewek, siapa yang mau? Ayo. Ayo belajar perkusi kamu. Oke, maju. Maju. Oke. Nah, redup ya. Udah redup, berarti timpani terakhir. Mana? Jangan dibiasakan lepas timpani terakhir. Oke, suruh tarik nafas. Jadi redup enggak? Di timpani yang terakhir. Iya. Jadi redup enggak? Iya. Timpani ya. Timpani, ini redup. Betul enggak? Betul. Timpani, ini redup. Tarik nafas. Oke. Oh iya. Tetap timpani. Kenapa? Lien kalau ini dia di costa berapa sih Lien itu? Ayo. Costa 9 sampai 11. Jadi dia kalau ketika dia narik nafas, dia itu akan turun. Kalau turun di situ redup, berarti sudah membesar itu liennya dia. Normalnya dia tidak. Jadi dibiasakan. Jadi mahasiswa itu sering kayak kamu. Kalau ujian sama saya pasti 1. Begitu ini redup, terus diangkat. Ayo tarik nafas. Sambil diangkat, ayo tarik nafas. Itu sudah salah. Kenapa? Karena tanganmu sudah bergeser. Betul enggak? Bisa nggak dia bergeser walaupun dia naik gini, walaupun sedikit gini? Ya, Mungkin enggak? Mungkin enggak menurut kamu? mungkin. Ya bukan mungkin, ya memang iya. Logika aja kan. Jadi dibiasakan pakai jari-jari yang ini. Nah, ini redup. Nah, jadi nggak bergeser. Ya, terus saya tarik nafas. Nah, ini pasti redup total. Nah, gitu. Jadi dibiasakan ini tetap di tempatnya. Kalau mahasiswa sudah ngangkat gitu, kalau sama saya sudah masukkan 1. Karena itu sudah tidak benar. Karena ada kemungkinan bergeser. Betul kan? Oke. Habis lien terus apa lagi? Besar lien, perkusi, apa lagi? Ayo. Perkusi lien, perkusi hepar, batas atas bawah, perkusi ya, pemeriksaan. Kalau pemeriksaan asites dia agak susah. Ya, pemeriksaan asites itu nanti melakukan perkusi sejajar dengan garis ini. Oke. Ya, sejajar dengan umbilicus. Ya, oke. Nah. Oke. Timpani.
anterior Maxillaris. nih. Oke, ini timpani ya. Oke. Nah, kalau dia berisi cairan, maka ini pun nggak boleh bergeser. Geser kan? Nah, geser nggak tangan saya tadi? Lepas enggak kan? Masih timpani. Nah, kalau dia berisi cairan ini pasti redup karena air ini. Itu namanya sucking dullness. Gitu loh. Itu untuk pemeriksaan ASI press. Dia akan redup. Jadi sampai batas anterior ASI. Oke, sorry ya, dicoret-coret nanti. Terus itu ada undulasi. Kalau undulasi ini dibantu sama tangan pasien. Tangannya gini. Jadi kayak ditekan ya. Oke, jadi kayak balon cairan gitu loh. Jadi kalau ada balon diisi air, pasti akan ngerasa ininya air. Jadi ketika dia akan seperti ini, gelombang air ya, seperti ini harus nahan, ini yang mendorong. Tidak boleh mendorong diri dua-duanya, salah gitu. Mahasiswa juga kan ada beberapa instruktur, saya nggak tahu kenapa alasannya dia ngajarin atau dibiarkan mahasiswanya. Jadi ini tujuannya adalah menciptakan gelembung air, ini menahan. Kalau misalnya kamu mau di sini nahan, di sini yang menciptakan gelembung air. Maka ketika air cairan itu lebih dari 500 cc, kamu akan merasakan seperti benturan, tek gitu. Kayak air, kayak balon tuh, tek gitu. Makanya harus di sisi yang tidak kamu dorong, gitu. Ini nggak ada, jadi normal. Sucking dullness saja normal. Ya normal dia, kalau nggak mati dia. Makanya tapi ini aku bilang, sekali kamu melakukan, kamu ingat enak. Kalau saya seperti itu biasanya. Oke. Kemudian berikutnya apa? Palpasi. Oke, palpasi ada dua jenis. Palpasi apa? Superficial sama palpasi dalam. Ada bedanya. Palpasi superficial untuk mengetahui apa? Mengevaluasi? Ya, mengevaluasi dinding abdomen. Dinding abdomen berarti bisa nggak ada benjolan? Bisa. Ada nyeri? Bisa. Yang paling penting adalah ketegangan otot, devan muskuler. Ya. Nanti sekali kamu merasakan devan muskuler, kamu akan ingat. Kalau ini enggak. 4. Ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa gini, nyeri nggak Pak? Nyeri nggak Pak? Saya benar nggak suka nih mahasiswa pasien disuruh bilang nyeri itu enggak ini. Kenapa? Karena kan kita bisa mengevaluasi nyeri seseorang dari ekspresi wajah kan. Jadi ini periksa aja, tidak ada benjolan, tidak ada rasa nyeri, ya kan? Tidak ada devan muskuler kan seperti itu. Saya pernah dapat di sini banyak TB usus. Jadi kadang-kadang kita ketekan, kita nahan ini, kita tahu ada devan muskuler yang kayak papan catur gitu, USG gitu, benar TB usus. Jadi dari pemeriksaan fisik ini sebetulnya nggak perlu langsung ini kesini, enggak kan. Jadi bisa kita evaluasi asal pemeriksaan fisiknya pas. Ngerti ya? Oke, berikutnya adalah palpasi dalam. Palpasi dalam bisa kamu lakukan dengan 2 jari. Ya. Oh, 2 jari, 2 tangan, sorry. 2 tangan. Nah, ini. Kalau mahasiswa sering juga salah. Kita mau palpasi hepat. Berarti tangan kamu harus posisinya di bawah dari hepat. Bukan di bawah dari sini. Nah, ini salah, pasti salah. Jadi di bawah hepat. Nah, berarti harus di bawah pos kakinya. Ya. Nah. Oke. Kalau saya biasanya kalau seperti ini saya nggak suruh tarik nafas. Tapi begitu dia udah sampai mau arkus costa baru tarik nafas. Oke, keluarkan. Ini mengetahui art gini. Sakit. Ya, gitu ya. Terus kalau lihat nih, tarik nafas, keluarkan. Nggak terapa. Kalau terapa dia ada kayak tahan
kayak yang bentur gitu. Kan dia kalau ketika narik nafas kan ininya turun ya, diafragmanya turun. Ketika dia mengeluarkan, nah makanya kalau beberapa instruktur tuh dari sini sudah suruh narik nafas, ngapain saya mikir? Di dekatnya aja lah baru narik nafas. Ngapain nyuruh pasien ini? Terus gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu dokter ini ngajarin gini, ini ngajarin gini, ya saya mikirnya ngapain nih di sini suruh narik nafas? Beda kalau misalnya dari sini sudah kerasa ada organ, tarik nafas mas, gitu. Untuk membedakan apakah itu dari ginjal atau dari hepar. Kalau dari hepar dia akan bergerak. Tapi kalau dari ginjal dia nggak bergerak, gitu aja. Jadi makanya kan saya lebih senang di dekat sini baru tarik nafas mas. Kalau saya sih orangnya simpel. Oke, berikutnya adalah nyeri ketok hepar. Kalau ketok hepar itu kita memberikan ketokan, jadi rangsangan pada peritonealnya. Jadi hepar tidak ada saraf sensorisnya, berarti tidak ada saraf nyerinya. Dia akan nyeri kalau ada gangguan pada pembungkus heparnya, bukan pada heparnya. Jadi makanya orang sakit CA hepar, kemudian hepatitis, sirosis, itu dia tidak akan sakit sampai ada gangguan metabolisme, gitu loh. Kecuali kalau misalnya abses atau itu biasanya baru nyeri. Karena sama dengan paru kan juga gitu. Reseptor nyerinya ada di mana? Di pleuranya, di pembungkusnya, bukan di parunya, gitu. Oke, nah, ini kekuatan cuma gini aja, kayak dijatuh. Oke, Basilien. Ya, jadi kalau kamu nanti, oh itu dosen itu ngajarin dari sini sudah tarik nafas ya nggak apa-apa sih, gitu. Oke, berikutnya adalah ginjal. Ginjal posisinya di mana? Ginjal kanan sama kiri. Ayo, kamu harus tahu anatominya. Ayo, kiri berapa? Ayo, lumbal berapa? Torakal berapa? Lumbal berapa? Ayo, sampai lumbal berapa? Ini torakal berapa sampai lumbal berapa? Ayo. 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 Ayo Didi. Ayo. Ayo PR buat kalian. Oke. Ini adalah coba duduk. Oke. Sudut kostolumbal. Sudut kostolumbal itu lumbal, ini lumbal. Ini luar belakang kan, kosta terakhir. Nah, ginjal pasti di sini. Nah, coba lihat. Oke. Jadi kalau kamu palpasi ginjal pasti posisinya seperti ini, kayak mengkait gitu. Yang satu di atas, yang bawah di bawah. Ini. Kalau hepar beda, dia hepar lebih atas. Makanya kenapa? Makanya saya bilang kamu harus tahu anatominya biar kamu nggak salah menaruh tempat tanganmu ini. Jadi kadang-kadang saya ditegur, itu mahasiswa itu loh, periksa hepar kenapa di bawah? Kayak periksa ginjal. Ya berarti mahasiswamu bodoh, nggak ngerti anatominya, tak gituin. Ya kan, betul kan? Bukan kayak, ya memang harus berbeda, nggak kayak. Kalau periksa hepar ininya nggak perlu ditarik ke atas. Kenapa? Karena dia posisinya tidak retroperitoneal. Kalau ginjal dia harus ditarik ke atas karena dia posisinya retroperitoneal. Itu alasannya. Jadi bukan kayak, salah lagi kan? Nah. Ya, beda. Jadi kalau coba ditaruh aja tangan kita. Ini dia jadi kalau hepar, lien, intraperitoneal kita bermain dengan pernafasan. Tapi kalau retroperitoneal tidak. Jadi kalau ketika periksa ginjal ini, pasiennya disuruh tarik nafas mas, nggak akan ada pengaruhnya karena dia posisinya retro. Gitu. Tapi kalau disuruh tarik nafas juga nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya gitu loh. Tapi nggak ada perubahan. Tapi nggak ada perubahan kenapa? Karena nggak ikut, dia nggak terpengaruh posisinya dengan pergerakan. Gitu loh. Cuma posisi tanganmu harus pas. Ini di sini. Nanti kamu periksa orang ini di bawah. Kenapa? Karena ini torakal berapa? Torakal 12, lumbal 2. Sini torakal 11, lumbal 1. Dia lebih bawah posisinya. Gitu loh, anatominya dipelajari.
Oke. Oke, sekarang nyeri tekan lepas. Nyeri tekan lepas tujuannya adalah untuk rangsangan peritoneal. Jadi peritoneum itu kan lapisan ya, lapisan gini. Jadi kalau misalnya nyeri tekan itu masukkan jari kita pelan aja peritoneumnya. Nah, lepasnya harus cepat. Kenapa? Karena begitu ini lepas, pegangan pada lapisan peritoneum dia akan terekam. Nah, menimbulkan nyeri. Ngerti nggak? Jadi sehingga bukan, jadi saya nggak tahu instruktur itu mengajarkan alasannya apa enggak. Jadi kalau yang namanya nyeri tekan lepas tuh ya kita nyeri pelan sampai melihat ekspresi. Kalau dia sudah sakit kita harus berhenti, nggak boleh langsung. Nggak boleh kan? Nggak etis soalnya. Loh, iya kan? Nah, jadi harus ini ya. Kalau dia sudah kelihatan nyeri baru lepas. Nih. Ya. Ya kalau ini nah, dia ada bedanya. Dan kalau mahasiswa nyeri tekan lepas gini-gini aja ya semua bisa, tapi kan nggak ngerti maksud tujuannya apa. Nah, ya. Jadi nanti kalau pada appendix itu sias sampai ini umbilikus sepertiga ini posisinya. Nah, ini juga kontra Meberni nanti. Nah, ini juga kita nyari tekan. Kalau gini aja sudah sakit ya udah kita nggak etis kita ini. Nah. Jadi rekat cepatnya. Oke. Apalagi nyari ketok ginjal. Kalau nyari ketok ginjal pasien harus duduk. Oke. Di flank area. Tenaganya cuma ini loh ya, nggak boleh lebih loh ya. Tapi jatuh aja. Jatuhin aja. Ya. Oke. Sengaja. Udah pakai bajunya ganti yang gendut. Sekarang kamu jadi dokter sini.